Halo, selamat datang di Titik Balik Channel. Pernahkah kamu merasa terus-terusan melihat ponselmu, tapi setelah menutup aplikasinya, kamu merasa lebih buruk dari sebelumnya? Nah, kamu melihat unggahan teman yang sedang liburan di pantai yang indah, yang lain merayakan pencapaian karier besar, dan tiba-tiba, hidupmu sendiri terasa sedikit kurang bersemangat, sedikit kurang berarti. Kamu merasakan sedikit kecemasan, rasa takut yang samar, kamu entah bagaimana tertinggal sementara semua orang menjalani hidup terbaik mereka. Perasaan yang meresap ini punya nama, FOMO, Fear of Missing Out. Ini bukan emosi baru, tapi media sosial memperkuatnya. Instagram, TikTok, Facebook menampilkan aliran sorotan tanpa akhir, pesta glamor, perjalanan eksotis, hubungan yang bahagia, kemenangan profesional yang jarang kita lihat, kenyataan yang membosankan, perjuangan sehari-hari, momen keraguan, kegagalan. Berbagi selektif menciptakan realitas menyimpang yang kita bandingkan dengan rekaman di balik layar kita sendiri. Angka-angka bicara, orang menghabiskan berjam-jam setiap hari. Kita bukan pengamat pasif, kita peserta aktif. Setiap notifikasi, setiap suka, setiap unggahan baru di feed adalah ketukan digital yang menarik perhatian kita. Siklus memeriksa dan menggulir menciptakan lingkaran umpan balik. Semakin kita melihat, semakin kita merasa tidak cukup, dan kita terus mencari sesuatu yang membuat kita merasa lebih baik. Istilah FOMO, atau Fear of Missing Out, mungkin terdengar seperti bahasa gaul modern, tetapi ini menggambarkan respons psikologis yang mendalam terhadap dunia kita yang sangat terhubung. Pada intinya, FOMO adalah bentuk kecemasan sosial, kekhawatiran bahwa seseorang mungkin kehilangan pengalaman berharga yang dialami orang lain. Ini adalah perasaan mengganggu bahwa kamu tidak berada di tempat yang ramai, bahwa kamu telah membuat pilihan yang salah tentang bagaimana menghabiskan waktumu. Ini bukan hanya tentang melewatkan pesta, ini tentang ketakutan akan kehilangan kesempatan penting untuk koneksi sosial, kebahagiaan, pertumbuhan pribadi. Ini menyentuh kebutuhan primal kita untuk menjadi bagian dari kelompok dan kebutuhan untuk mengetahui informasi. Mekanisme media sosial dirancang untuk memicu dan mempertahankan ketakutan ini. Pikirkan tentang sistem notifikasi. Titik merah sederhana, getaran halus dari saku kamu, ini bukan hanya peringatan, ini adalah pemicu neurologis. Setiap notifikasi memberikan sedikit dopamin, bahan kimia kesenangan otak, menciptakan rasa antisipasi dan penghargaan. Ini mengkondisikan kita untuk mengaitkan ponsel kita dengan perasaan positif, memaksa kita memeriksanya secara kompulsif. Gulir tanpa batas adalah fitur kuat lainnya. Tidak ada akhir dari feed, unggahan lain, cerita lain, kehidupan lain. Desain ini memastikan selalu ada sesuatu yang baru untuk dilihat, memperkuat gagasan bahwa jika kamu berpaling, kamu pasti akan melewatkan sesuatu yang penting. Arsitektur digital ini menciptakan badai yang sempurna untuk kecemasan. Algoritma, kekuatan tak terlihat, mengkurasi konten kita, mempelajari ketidakamanan kita. Ia menunjukkan kepada kita lebih banyak dari apa yang kita libatkan. Jika kita berlama-lama pada unggahan pernikahan mewah atau pengusaha sukses, kita terus-menerus dihadapkan pada gambar dan cerita yang menyoroti kekurangan kita sendiri. Kita melihat yang terbaik, 1% paling rapi dari hidup orang lain, lalu membandingkannya dengan 100% kenyataan kita yang berantakan. Perbandingan ini secara matematis kita taklukkan, namun kita melakukannya ratusan kali sehari. Hasilnya, tingkat stres yang tinggi dan kronis. Otak kita tidak dirancang untuk memproses volume informasi sosial sebesar ini. Kita terus mengevaluasi status sosial kita terhadap tolok ukur keberhasilan dan kebahagiaan global yang dikurasi. Siklus perbandingan dan ketakutan akan ditinggalkan dapat menyebabkan efek negatif nyata. Ini bisa mengganggu tidur kita, meningkatkan kesepian dan depresi, mengikis harga diri kita. Kita jadi begitu sibuk dengan kehidupan di layar, sehingga lupa menghuni kehidupan yang sedang terjadi di depan kita, di dunia nyata. FOMO bukan hanya perasaan, ini gagasan kognitif yang membajak perhatian kita dan mengurangi kesejahteraan, memangsa kebutuhan koneksi kita, menawarkan pengganti yang cepat dan dangkal. Kabar baiknya adalah kita tidak berdaya melawan gelombang FOMO. Kita bisa mengambil kembali kendali atas perhatian dan kesejahteraan kita dengan beberapa perubahan sederhana dan disengaja pada kebiasaan digital kita. Solusi pertama, dan mungkin yang paling efektif, adalah secara sadar membatasi waktu kamu di media sosial. Tetapkan jendela waktu yang spesifik dan terbatas untuk menggulir, seperti 20 menit setelah sarapan dan 20 menit di malam hari.
Gunakan fitur waktu layar bawaan di ponsel pintarmu untuk menetapkan batas harian. Ketika pengatur waktu berbunyi, patuhilah. Tutup aplikasi dan letakkan ponselmu secara fisik. Awalnya, ini akan terasa sulit, tetapi seiring waktu, kamu akan melatih otakmu untuk berhenti menginginkan stimulus yang konstan. Solusi ketiga adalah meredakan kekuatan notifikasi. Masuk ke pengaturan ponselmu dan matikan notifikasi yang tidak penting untuk aplikasi media sosialmu. Kamu tidak perlu diberitahu setiap kali seseorang menyukai fotomu atau mengunggah cerita baru. Dengan menonaktifkan isyarat-isyarat ini, kamu mengubah hubunganmu dengan ponselmu dari reaktif menjadi proaktif. Tindakan sederhana ini mengembalikan kendalimu atas waktu dan ruang mentalmu, memungkinkan fokus yang lebih dalam dan rasa tenang yang lebih besar sepanjang harimu. Langkah kuat kedua adalah mengkurasi lingkungan digitalmu dengan niat. Feed media sosialmu seperti rumahmu. Kamu memiliki kekuatan untuk memutuskan apa yang kamu izinkan masuk. Berhenti mengikuti bisukan, hapus akun-akun yang secara konsisten memicu perasaan iri, tidak cukup, atau cemas. Sebaliknya, ikuti akun yang menginspirasi, mendidik, atau menghiburmu secara positif. Seniman, penulis, ilmuwan, ravers, pengcan, bukan sumber stres. Penting untuk diingat, mengalami FOMO tidak membuatmu lemah atau cacat. Platform-platform ini dibangun untuk menangkap perhatian kita. Mengenali ini adalah langkah pertama untuk merebutnya kembali. Kegelisahan yang kamu rasakan bukan kegagalan pribadi. Itu sinyal untuk menilai kembali hubunganmu dengan teknologi dan mencari keseimbangan yang lebih sehat. Kamu memiliki kekuatan untuk mengelola perasaan ini dan mendefinisikan ulang apa artinya terhubung. Perjalanan mengatasi FOMO bukan tentang perubahan drastis. Ini tentang langkah kecil, disengaja satu persatu. Hari ini, bisukan notifikasi satu aplikasi. Besok, tinggalkan ponsel di ruangan lain selama 1 jam. Keesokan harinya, berhenti mengikuti akun yang tidak baik untukmu. Kecemasan konstan tingkat rendah akan mereda. Kamu akan punya lebih banyak waktu dan energi mental untuk hal-hal penting. Pekerjaanmu, hobimu, hubunganmu, kesejahteraanmu. Kebutuhan kompulsif memeriksa ponsel akan berkurang dan digantikan oleh kehadiran dalam hidupmu sendiri. Kamu akan menemukan kegembiraan dalam momen sederhana yang tidak difilter, makan bersama keluarga, percakapan baik dengan seorang teman, kepuasan setelah menyelesaikan sebuah buku. Kamu akan menukar ketakutan ketinggalan dengan kegembiraan hadir saat ini. Tarik napas dalam-dalam. Angkat pandanganmu dari layar. Hidupmu bukan pertunjukan untuk dinilai dan bukan kompetisi untuk dimenangkan. Ini pengalaman unik dan berharga di dunia di luar kotak bercahaya di tanganmu. Koneksi sejati dan kebahagiaan abadi tidak ada dalam guliran tanpa akhir. Mereka ada dalam momen nyata, berantakan, indah, yang membentuk hidup yang dijalani sepenuhnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.